Hai sobat DR28 TV, bersama kami di sini saya Yohanes Setiawan yang akan mengantar kita untuk cerita ringan bersama rekan saya. Saya Ahmed Harita dari dosen Prodi Teknik Sipil sebagai tenaga pengajar. Salam dari kami Teknik Sipil solid. Oke, dan lanjut mungkin di sebelahnya. Ya Bung, nama saya Dermawan Jebua dan saya juga dosen di program studi Teknik Sipil Universitas Nias dan sebagai tenaga pengajar di Teknik Sipil itu sendiri. Solid. Jadi Bung, solid lah, ya, begitu ya. Itu slogan kami Teknik Sipil. Di Teknik Sipil. Kita harus solid. Mantap. Baik sobat DR28 TV, cerita kali ini kita coba ngobrol santai terkait soal video viral beberapa minggu yang lalu yang sering kita kasih sering keluar ya di beranda kita, di media sosial kita. Kemana ibu 1 minggu ini? Artinya udah ketika kata itu, kalimat itu sudah tampil, maka kita sudah tahu tujuannya kemana kan begitu ya. Nah, tapi versi yang kita coba diskusikan kali ini adalah apa sih klarifikasi dari Universitas Nias terkait kondisi yang sudah viral kemarin. Nah, karena itu rekan-rekan sobat dari DR28 TV, kita coba masuk ya berdiskusi soal ini dengan yang pertama nanti mungkin Bung Dermawan coba memberikan kita informasi seperti apa klarifikasi dari Universitas Nias melalui halaman resminya atau pernyataan dari pimpinan universitas. Mungkin itu dulu coba kita dengar dan juga publik juga bisa tahu. Silakan Bung. Baik Bung, terima kasih sudah diberikan kesempatan duluan kepada saya. Tentu Bung, memang seperti yang Bung sampaikan dalam 1 minggu belakangan ini sangat hangat rasanya ya. Iya. Kemana Ibu 1 minggu ini? Waduh itu. Buka medsos, Instagram, Facebook, TikTok, semuanya begitu. Semuanya. Benar. Pasti ada itu. Benar. Tentu kejadian itu ya sebenarnya bahkan ada yang cipta lagu, Bu. Ada ciptakan lagu soal itu. Benar. Ya. Oh iya ya? Ya, ada. Luar biasa juga boomingnya kemana Ibu 1 minggu ini. Benar. Tapi di balik itu tentu ada sesuatu yang perlu kita sampaikan, Bung. Ya. Tentu Universitas Nias sebagai lembaga yang terpercaya dengan slogan Center of Excellence, hingga cepat respon, tepat, dan terukur. Dan tentu dibuktikan dengan klarifikasi yang ada di berita unias.ac.id. Semenjak keluar kasus ini, Bung, maka Unias ini secara resmi tanggal 25 Agustus 2025 menyampaikan klarifikasinya. Unias tidak tinggal diam atas hal itu, cepat langsung ditangani supaya kasus ini tidak menjadi bola panas yang opininya kemana-mana. Dan disampaikan memang kejadiannya berawal dari pendaftaran ini, Bung, pendaftaran yudisium. Iya. Tentu pendaftaran yudisium ini ditolak sama ketua program studi. Jadi bukan skripsi yang mau diambil tanda tangan, Bung, tapi pendaftaran yudisium udah tuntas semua, Bung. Itu dulu perlu kita perjelas karena banyak opini-opini yang kemana-mana nih, Bung. Ya, apakah masalah skripsi gitu ya belum sidang? Belum sidang. Ternyata ini udah selesai sidang. Tinggal bagaimana pengurusan yudisium, Bung. Berarti administrasi untuk menuju yudisium ya? Ya, administrasi menuju yudisium. Lalu kenapa ditolak ketua program studi? Sampaikan di sini bahwa waktu tersebut sudah melebihi batas yang telah ditentukan. Jadi ya secara administrasi ya biasanya sih begitu. Maka dengan setelah ditolak karena melebihi waktu, terjadilah ketegangan, Bung, antara mahasiswa dan pihak program studi. Itulah peristiwa yang kita bisa lihat di video yang pendek itu. Iya, video pendek dan belum menjelaskan semuanya itu, Bung. Baik. Di klarifikasi ini lebih jelas dari ini semua. Nah, di mana
di situ juga termasuk Bung yang perusahaan meja kerja program studi. Dan tentu dari kejadian tersebut sejumlah mahasiswa yang ada sudah memberikan pengakuan bahwa mereka mengakui perbuatannya dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Dan tentu adapun waktu itu diselesaikan secara internal, secara damai, tanpa intimidasi. Oleh di sini sesuai dengan berita yang ada, yaitu wakil rektor 3. Berarti pihak rektorat ya. Nah, pihak rektor langsung menyikapi dengan cepat. Dan wakil rektor 3, dekan, wakil dekan di fakultas tersebut. Dan juga termasuk kaprodi tadi, kaprodi dan sekpronya. Dan juga ada kabiro di sana, kabiro kemahasiswaan beserta alumni. Supaya jelas, terarah dan tanpa intimidasi, tanpa memihak satu belah pihak. Dan di sini tersampaikan Bung bahwa di dalam pertemuan tersebut telah disepakati damai. Mahasiswa menyampaikan permohonan maaf secara tertulis dan lisan serta ini dia bersedia memperbaiki kerusakan terjadi. Ini mungkin karena ini yang merasa memang juga mereka bersalah. Setelah lepas emosi ya. Biasalah anak muda Bung, anak muda jadi oke lah. Kita paham lah. Kita juga pernah jadi muda Bung. Ya, benar. Saja belum terjadi seperti ini saya. Lanjut, lalu Ketua Prodi juga menerima permintaan maafnya dan menyatakan bersedia memaafkan beberapa mahasiswa tersebut. Lalu tentu Unia sudah menyampaikan di berita ini bahwa mereka mengambil sikap terukur juga terhadap dosennya, memberikan pembinaan dan memastikan di mana tidak terjadi lagi hal serupa. Jadi mereka lakukan secara terukur sesuai dengan pedoman kode etik yang ada di universitas. Ada SOP-nya, ada mekanismenya, sehingga intinya di sana mereka melakukan pembinaan secara terukur sesuai dengan SOP yang ada. Jadi pada dasarnya semua sudah selesai, sudah diselesaikan dengan baik, aman, dan kedua belah pihak telah ketemu. Intinya tadi disampaikan bahwa sesuai dengan berita yang ada, mahasiswanya ini sudah memberikan permohonan maaf secara tertulis dan lisan. Kemudian juga dosennya sudah menerima permohonan maaf, dan pihak kampus juga memberikan pembinaan kepada dosen tersebut supaya kenapa tidak terulang lagi. Waktu itu ya isi dari klarifikasi halaman resmi dari Universitas Nias ya. Sebelum mungkin masuk ke Bung Hamed, memberikan informasi tambahan di kita. Kira-kira nih gimana nih ceritanya adik-adik mahasiswa kita yang kemarin itu yang telah miskomunikasi itu, apa masih sedang proses mengurus berkasnya, masih mengurus administrasinya, atau sudah sampai di mana setelah kejadian ini? Gini Bung, karena kan sudah terlihat bahwa itu hanya miskomunikasi, dan sudah dijadikan damai, kedua belah pihak tanpa intimidasi. Dalam tadi saya garis bawahi tanpa intimidasi dari pihak manapun, dan mereka sudah selesai, sudah yudisium Bung. Sudah yudisium ya. Sudah yudisium. Artinya sudah kelar. Clear semua Bung. Nggak ada persoalan ya kalau kayak gitu artinya. Jadi ya kalau bahasanya sudah bergelar Bung. Sudah bisa digelar ya, pakai gelar ya. Ya, kerennya dalung nih Bung. Sudah sarjana ekonomi ya. Sehingga tidak ada lagi kaitannya masalah kemarin. Jadi pada saat kampus klarifikasi sudah selesai semua. Nggak ada lagi dikatakan karena kejadian itu karena merusak fasilitas. Maka tertunda lagi. Nggak ada ya. Ya, pihak rektorat sangat tegas, terukur dan objektif dalam menilai itu. Artinya di sini kita bisa lihat bahwa proses dan persoalan itu tidak akhirnya subjektif ya. Bahwa akhirnya setelah proses itu administrasi selesai, adik-adik itu sudah yudisium sudah menyelesaikannya. Artinya tinggal nunggu wisuda adik-adik itu ya. Tentunya iya Bung. Jadi sudah diselesaikan dengan baik. Ya tentu di bawah kepemimpinan Kepala Rektor ya. Di bawah kepemimpinan beliau sangat baik, tegas, terukur saya sampaikan tadi, sehingga kasus seperti ini mungkin cepat saja diselesaikan Bung. Artinya sebetulnya kalau hari ini misalnya dengan kondisi itu
Kalaupun harus diviralkan, apalagi persoalannya? Apa persoalannya? Memang nggak ada lagi persoalan sebetulnya. Karena kan sudah disampaikan, bukan masalah tanda tangan minta skripsi mau sidang, tidak. Ini hanya persyaratan yudisium. Ya, artinya setelah yudisium ya sudah. Sudah nggak ada lagi, Bung. Artinya kalaupun hari ini dia misalnya meminta katakan salinan atau apa ya namanya ya, karena kan transkrip sementara dia bisa berhak pakai ya. Iya, malah surat keterangan lulus sudah bisa dikeluarkan, Bung. Sudah bisa dikeluarkan. Sudah. Oke, artinya clear ya. Clear. Nggak ada lagi masalah yang sedang masih di opini-opini publik masih banyak di sana sini ya. Jadi mungkin saya sampaikan, Bung, tentu teman-teman penonton dari 8 TV dimanapun berada, ini sudah clear. Dan mahasiswa kita yang beberapa yang sudah keributan lah bahasanya ya, sudah selesai dan sudah disium. Jadi tentu kita akhirilah polemik ini, Bung. Kita akhiri polemik ini. Bagi teman-teman yang sudah men-share, ya udah, yuk tarik take down karena masalah sudah selesai dan bisa langsung klarifikasi ke mahasiswa bahwa sudah yudisium. Mana tahu bahasa kita ini hanya ini aja, Bung, menenangkan suasana mungkin ya. Iya, jadi para penonton kami bisa langsung klarifikasi ke mengecek kebenarannya bahwa sudah diisium, sudah selesai. Itu kira-kira, Bung, dari baik. Saya, Bung. Makasih Bung Der Ya. Mawan. Klarifikasi dari laman Unias ID sudah disampaikan ke kita Sobat Der 28 TV. Artinya dari sini kita menyampaikan bahwa kita berharap ini sudah clear juga di teman-teman yang pengguna media sosial semuanya bahwa adik-adik mahasiswa itu bahkan sudah sampai selesai di tahapan yudisium. Nah, kira-kira ada tambahan informasi lagi nggak, Bung Hamed, yang bisa kita share ke publik nih biar akhirnya kita juga membuka informasi lebih jelas, terang benderang lah. Ya. Silakan. Oke, baik Bung Jo, terkait dengan ini sama seperti yang disampaikan tadi Bung Dermawan ya. Untuk teman-teman Sobat Der 28 TV, saya dari Nawacita Pos ini membaca kemarin, sangat menarik sekali. Ada apresiasi sebenarnya, Pak. Artinya bukan hanya dari Unias ID aja, media skala nasional aja sekelas Nawacita Pos itu pun mereview. Oke, kira-kira apa? Nah, hasil reviewnya itu. Jadi penasaran kita ini. Apresiasinya itu adalah persoalan mediasi. Oke. Mediasinya ini ternyata kekeluargaan Unias itu cukup kuat, Pak. Oke. Nah, kenapa bisa kita lihat begitu? Terlepas dengan persoalan yang terjadi, yang disampaikan tadi Bung Der, biasanya kan kalau terjadi konflik ini kan bisa saja dosennya mungkin tidak lanjuti lagi lainnya. Tapi buktinya dosen-dosen di Unias itu profesional. Terlepas dengan polemik yang ada, itu tuntas pada hari itu sehingga proses administrasi terus dilanjutkan. Makanya ada beberapa kebijakan yang telah dilakukan oleh Unias. Nah, setelah mediasi itu terjadi, apalagi sini saya baca bersepakat damai dan saling memaafkan. Ya, itulah bentuk kekeluargaan yang cukup jelas. Itu juga di sini sudah. Ini udah dikonfirmasi juga oleh PLH Rektor pada saat awak media ini datang, kan begitu. Dan yang berikutnya, perihal tindak lanjut yang namanya sebuah kampus yang baik, namanya kan Unias ini kan baru beberapa tahun ya. Betul, kita tahu. Nah, ibaratnya semakin tinggi pohon kan anginnya kan mulai agak sedikit sopo-sopo kan gitu. Agak kencang. Tapi oleh karena itu, inilah bukti visi yang disampaikan Center of Excellence itu terdampak di dalam penyelesaian persoalan seperti ini, kan begitu. Nah, artinya terlepas tadi adik-adik mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab terkait dengan ulah mereka tadi, mereka sadari, mereka tanggung jawab. Nah, itu yang kita harapkan. Luar biasa juga. Artinya, sportivitas mereka tinggi. Nah, saya sangat apresiasi mahasiswanya di sana. Salut lah. Salut lah. Artinya
itulah ciri khas, artinya itulah kalau sudah masuk di UNIAS ini kita akan lebih banyak belajar dan berbeda dengan yang bukan di UNIAS, kan begitu? Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Keren. Nah, dosennya juga langsung memfasilitasi mencari cara yang lain. Sehingga tadi saya dengar sudah yudisium dan sudah itu adik-adik ini ya namanya proses itu. Kalau saya dulu kuliah Pak, bisa saja saya nunggu hampir 2 minggu itu. Apalagi ini hanya persoalan yudisium, artinya kalau yudisium ini udah selesai proses sidang skripsi. Nah, yang memberatkan itu kan begitu. Proses itu. Sebenarnya mereka itu sudah selesai meja hijau, kalau orang kita bilang sini meja hijau ya. Udah selesai itu. Jadi informasi yang disampaikan bahwa dipersulit karena proses skripsi itu salah ya. Itu artinya itu ini sudah selesai. Artinya di sini diproses yudisium. Artinya langkah persiapan saja ya ini untuk pengesahan adik-adik ini menggunakan gelar itu. Karena itu adalah suatu proses akademik yang harus diikuti dengan baik. Artinya apa kabar miring yang terkait dengan hal itu, banyak yang memplesetkan dan lainnya. Harapan kita kan begitu, jangan disalahartikan. Karena mari kita bangun UNIAS ini untuk jadi laboratorium SDM kita. Udah kita tahu bahwa kita ini daerah 3T ya. Artinya mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk menjaga UNIAS. Kritik sangat kita terima dengan terbuka ya. Buktinya apapun yang disampaikan masyarakat, komentar UNIAS selalu tanggapi dengan positif. Tapi sudah cukup jelas di laman resminya tadi unias.ac.id itu sudah situs terpercaya. Ditambah lagi nih dari situs media nasional begini, saya rasa itu yang bisa dijadikan check and recheck, sehingga persoalan yang kita tentukan ini clear and clean, sehingga tidak multi tafsir. Begitu Bung Jo. Dari Nawacita saya baca. Nah, mungkin saya tambahkan ini. Saya juga membaca dari Top Sumut ini, linknya itu karena kebetulan ini dari Top Sumut ini dia baru melakukan wawancara sama Pak Pelhaya. Rektornya itu di tanggal 28 bulan 8, artinya belum lama ya, masih seminggu dari sekarang. Nah di sini dia menjelaskan ke sini di informasinya bahwa ya pihak rektor Universitas UNIAS menyampaikan informasi ke media bahwa selain telah memfasilitasi yang tadi ya pertemuan yang berujung kesepakatan damai itu, namun ada proses pemeriksaan kode etik terhadap dosen kita. Artinya kan seperti yang disampaikan tadi bahwa UNIAS yang memiliki SOP ada mekanisme itu, tapi ini sudah berproses rupanya. Ini yang disampaikan terhadap dosen tersebut, dan katanya di sini saat ini proses pemeriksaan kode etik sedang berlangsung dan sanksi kepada dosen selaku kaprodi yang dimaksud itu nanti prosesnya sanksinya maksudnya adalah tergantung tingkat kesalahan yang ditemukan oleh komisi kode etik. Nah, bisa saja memberikan surat peringatan yang biasa, mungkin SP 123 atau peringatan keras, bahkan dapat berujung pemecatan, ungkap Pak Peradi Lipita. Artinya kita menghargailah biar ada proses yang berjalan di universitasnya sendiri. Artinya di sini yang mau kita sampaikan dari informasi ini bahwa proses komisi kode etik sebagai bagian dari SOP dan mekanisme di universitasnya sudah berjalan. Artinya sudah berjalan, dan apapun hasilnya kita berikan kebebasan terhadap komite kode etik menjalankan itu. Kita tidak intervensi,
dan tentunya apapun hasilnya dari proses pemeriksaan itulah yang akan berupa bentuk dan wujud dari universitasnya sendiri untuk menjaga integritasnya, profesionalismenya juga, dan kepercayaan masyarakat untuk dia menjalankan dunia pendidikan di wilayah ruang universitas aktivitas akademika. Begitu informasi juga dari link ini. Berarti Bung, sama kita berarti Bung ya, dalam arti kata kalau saya juga bisa menyampaikan, UNIAS tidak tinggal diam terhadap dosennya. Artinya tidak mengabaikan itu atau melindungi ya. Ya betul. Karena memang yang di dalam opini-opini publik ini seakan-akan melindungi kesalahan gitu ya. Ternyata yang Bung sampaikan tadi di dalam penyampaian Pak Rektor tetap itu tegas disampaikan untuk proses itu. Nah, artinya ya tertutup kemungkinan juga dengan kita ya, dengan Bung Ahmed misalnya atau Bung Dermawan ya, proses itu ketika terjadi. Artinya ini kita menghargai sikap pimpinan universitas dengan proses itu. Dan itu yang perlu kita sampaikan ke Sobat DER 28 TV bahwa Universitas Nias tidak menundungi kesalahan, tetapi juga tidak sporadis atau barbar ya, mungkin kalau bahasa kerennya untuk melakukan sanksi atau apapun dia. Tapi karena kita mempertahankan integritas dan profesionalismenya Universitas Nias, maka mekanisme itu yang sedang berjalan. Saya pikir itu yang bisa kita ungkap ya di cerita kita kali ini. Tentu Bung ya, jadi kalau nanti ada lagi pertanyaan lain, bisa mungkin diketik di tercatat di kolom komentar Bung ya. Oh boleh juga kita nanti. Dan tentu penonton setia kami bahwa link-link yang sudah kami sampaikan ini dan kami catat di deskripsi, jadi bisa dilihat di sana dan ditelusuri sehingga apa yang kami sampaikan ini betul-betul terpercaya dari sumbernya. Betul, itu sepakat. Bagaimana Bung? Saya pikir untuk kali ini kita sudah cukup memberikan penjelasan kepada netizen, kepada publik, kepada Sobat DER 28 TV, dan moga-moga kita berharap bahwa apa yang kita sampaikan kali ini bisa menjadi klarifikasi yang lebih jelas, yang lebih detail kepada publik, kepada masyarakat, juga tidak ada lagi asumsi miring, tidak ada lagi juga kebingungan informasi. Media sosial ini kan sering sekali kena potongan-potongan, cerita, potongan-potongan isu, pada akhirnya tidak jelas informasi yang sampai kepada mereka. Maka melalui cerita kita kali ini itu mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan dan informasi utuh kepada seluruh lapisan masyarakat, saya pikir seperti itu. Di Pulau Nias maupun di tingkat nasional. Iya, benar, itu dia. Oke, saya rasa kita bisa akhiri ya. Itu udah cukup ya untuk memastikan bahwa para Sobat DER 28 TV ini udah dapat informasi yang akurat, akuntabel ya. Benar. Nah, itu yang penting sebenarnya. Karena memang juga selama ini penonton kami ini Bung, dia 28 TV ini kita ini. Bertanya-tanya, karena kebetulan kita juga adalah tenaga pengajar di sini, tentu kita coba konfirmasi dengan baik. Nah, maka ini jalan tepat untuk itu ya. Baiklah, saya coba closing diskusi kita kali ini. Sobat DER 28 TV, demikian saja cerita kita, cerita ringan hari ini. Semoga apa yang sudah kita sampaikan bisa menjadi proses pembelajaran buat kita bersama, kita mendapatkan informasi yang lebih jelas juga. Dan dukung kami di channel DER 28 TV dengan like, terus dengan mengapa lagi? Subscribe dan share dan komen. Dan komennya juga. Terakhir Bung, sebelum kami akhiri, ada slogan kita di Universitas Bung. Oke, apa itu? Nanti kalau saya bilang Universitas Nias, teman-teman bilang Center of Excellence. Oke, siap. Baik, kita mulai. Universitas Nias, Center of Excellence. Oke.
Baik Bung, terima kasih Bung. Siap.